Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Jamaah tarawih rahimakumullah. Zakat terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Semua orang yang berjiwa wajib mengeluarkan zakat kalau menghabiskan Ramadan. Kalau tidak menghabiskan Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Contoh, Lebaran besok. Contoh, belum Lebaran besok, belum. Contoh Lebaran besok. Meninggal tadi sebelum buka puasa. Berarti ini orang tidak menghabiskan Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau orang lahir sebelum buka puasa tadi, begitu lahirnya, selamat berbuka puasa, berarti ini anak mendapatkan Ramadan meskipun 1 menit 2 menit, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena menemukan Ramadan. Tapi kalau lahirnya sesudah buka puasa tadi, tidak wajib zakat karena sudah tidak mendapatkan Ramadan. Begitu tenggelam matahari di hari terakhir, itu namanya sudah Syawal. Nah, panitia penerima zakat fitrah sebaiknya dicatat namanya orang yang mengeluarkan zakat. Tanya, apa itu zakat fitrah? Siapa? 5 orang. Ini dicatat semua. Kenapa dicatat? Antisipasi. Siapa tahu meninggal sebelum selesai Ramadan, dan kalau keluarganya minta dikembalikan zakat itu, maka wajib hukumnya dikembalikan, bukan sunat. Kenapa? Karena tidak wajib zakat. Dia minta, kembalikan zakatnya bapakku. Kenapa kau minta? Meninggal kemarin. Siapa namanya? Cari di pembukuan, dicocokkan. Siapa namanya bapakmu? Quran dan Taganna bin senjata dan tembak, dicari. Contoh ditemukan, kembalikan. Alim mutere seke. Bukan lagi zakat, seke. Karena kenapa? Minta. Dia bilang kan tidak wajib, betul, tapi jadikan saja sedekah. Dan pasti malaikat lebih canggih komputernya dibanding kita. Nanti malaikat yang robalah. Karena orang yang sudah meninggal itu berada di alam barzah, pingin pulang. 2 yang membuat pingin pulang. 1 pingin pulang bersedekah, dan yang kedua pingin pulang mengatur harta warisan. Dan itu ahli sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi. Ahli sedekah itu panas, padam itu panasnya kuburan. Maka orang yang sudah meninggal orang tuanya, cobalah sedekah, niatkan pahalanya buat orang yang telah meninggal. Nah, kemudian sedekah itu lebih umum daripada zakat. Kalau sedekah tidak mesti duit, tidak mesti barang, tapi termasuk senyum adalah sedekah. Maka taburkanlah senyum kemana-mana, meskipun senyum yang dipaksakan. Kalau susah senyum, pakai rumus, bibir bawah turunkan, bibir atas angkat, lalu buka sedikit maskernya. Karena kalau pakai masker tidak ditahu bahwa senyum apa tidak. Muskilah lagi. Sedekah itu ada ungkapan, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Siapa yang punya ilmu, maka hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Ajar orang.
Ustadz Mursyidin Hamid bersedekah dengan ilmunya, ngajar orang tilawah. Yang punya pangkat bersedekahlah dengan pangkatnya, mudahkan urusannya orang. Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Siapa yang punya pangkat bersedekahlah dengan pangkatnya. Dengan pangkatnya bapak mudahkan urusannya orang. Bapak sebagai penegak hukum, itu pangkatnya itu jadikan sedekah. Kalau memang hukum itu mesti ditegakkan, jangan pandang bulu. Dalam arti jangan hukum itu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang punya kekuatan bersedekah dengan kekuatannya. Man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya kekuatan hendaklah bersedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta hendaklah bersedekah dengan hartanya. Nah, kalau sedekah harta yang sifatnya wajib, itulah namanya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, pada ayat ini pakai kata sedekah. Sedekah yang sifatnya wajib, itulah namanya zakat. Melihat ayat ini, 8 yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin. Lain fakir, lain miskin. Kalau fakir lebih miskin daripada orang miskin. Contohnya, kalau sekiranya kebutuhannya dalam satu hari, kebutuhan hidup 50.000, tapi yang mampu ditemukan hasil pencarian dalam satu hari, dibawanya setengahnya 50.000, itu namanya fakir. Kalau miskin, umpama kebutuhannya 50.000, yang mampu dia temukan dalam satu hari, di atasnya setengahnya 50.000, itu namanya miskin. Fakir, miskin. Amil kalau bahasa modernnya panitia penerima zakat. Itu juga ada bagiannya, tapi itu belakangan dia, bagi dululah. Kemudian ini amil ini sebaiknya jangan anak kecil, orang-orang yang punya nilai harismatik. Karena masyarakat kita di Makassar, Sulawesi senang kalau didoakan. Jadi tanya, apa itu? Zakat. Zakat apa? Zakat harta. Apalagi ini? Zakat fitrah. Zakat fitrah berapa orang? 3 orang. Ini. Doakan orang. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Tidak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesiakanlah. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang engkau keluarkan, dan Allah menjadikan pensucian atas dirimu dan pensucian atas hartamu. Ya Allah, beri berkala sisa hartanya. Tuh enak itu didoakan orang. Jangan anak kecil, anak SD kelas 5 disuruh nunggu. Ada ibu-ibu bawa beras, Bu, apa itu? Zakat fitrah nak. Pantama ke di karung. Terima kasih di. Pantama ke di karung. Mana bapak-bapaknya? Duduk, doakan orang. Kemudian zakat ini praktisnya. Tidak boleh mengeluarkan zakat jalur ke atas. Yang dimaksud jalur ke atas adalah dia kasih bapaknya, mamanya, dinas sah. Dia kasih kakek, nenek sampai ke atas, tidak sah, karena itu merupakan tanggungan. Tidak boleh juga mengeluarkan zakat jalur ke bawah. Dia kasih anaknya, cucunya, cicinya, materu larino jalur ke bawah, dinas sah. Terus mesti jalur ke samping.
Tapi jalur ke samping kalau istri itu jalur ke samping, Pak. Tapi istri juga merupakan tanggungan. Maka suami mengeluarkan zakat, dia kasih istrinya, tidak sah. Tapi kalau istri mengeluarkan zakat, dia kasih suaminya, sah. Kenapa sah? Karena suami bukan tanggungan istri. Tapi halo ibu, jangan praktekkan ya, sekedar pengetahuan. Jadi semuanya merupakan tanggungan kita, tidak boleh diberikan zakat. Bagaimana kalau orang kafir, dia miskin? Kalau kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, menurut Yusuf Qaradawi tidak boleh diberikan zakat. Tapi kalau kafir itu kita tetangga, dia kafir, bukan Islam. Lebih praktisnya supaya lebih cepat dipaham, yang bukan Islam kafir, gitulah, biar cepat ditahu. Tapi kita tetangga, karena terlalu rancu, non muslim apa terlalu lama, pokoknya bukan Islam kafir. Kita kebetulan tetangga dan dia sangat miskin. Tapi orang kafir ini tidak memusuhi Islam, ya maka boleh diberikan zakat menurut Yusuf Qaradawi. Zakat itu bermakna kesuburan. Jadi kalau mau subur hartanya, pupuknya zakat. Ada juga memaknai zakat itu adalah kotoran harta, supaya bersih hartanya, keluarkan. Ada ungkapan hassinu amwalakum bizzaka wa da'au mardakum bisadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat dan obati orang sakitmu dengan sedekah. Harta bentengi dengan zakat, obati orang sakitmu dengan sedekah. Jangan hanya dokter saja dikasih terus, baru dibuka mata 50 sabu. Contoh saja, contoh. Sedekah. Kemudian perhitungannya. Ada yang nanya, Ustadz, adakah itu hadisnya zakat rupiah? Tidak ada. Zakat real? Tidak ada. Ringgit Malaysia, dolar, dinar, tidak ada zakatnya itu. Yang ada zakat emas. Kenapa tidak ada rupiah? Karena di masa Rasulullah yang dipakai belanja bukan rupiah, bukan real, bukan dinar, bukan dolar, tapi emas. Maka yang ada hadisnya emas. Berapa emas? Nah, dua pendapat ulama. Satu berkata 93 gram, 6 kaca. Satu lagi pendapat 85 gram tanpa koma-koma. Lebih bagus kita ambil 85 gram biar cepat paham. Nah, ibu di belakang coba hitung-hitung emasnya. Berapa gelangnya? 40 gram. Giwangnya 40. Melo cepi da culinna. Berarti sudah 80. Ditambah dengan cincinnya, lebih nih 86 gram, 85 gram. Kemudian sudah 1 tahun dimiliki. Nah, kena nih seke. Kalau emas itu adalah emas tempat menyimpan duitnya. Tapi kalau emas perhiasan, sekedar perhiasan, dipakai arisan, dipakai ke orang nikahan, nah pakai mak gaya, tidak ada niatnya untuk jual, sekedar mak gaya. Biasa itu ada ibu-ibu, Pak, gelangnya sampai di siku, biar tidak gatal kepala, digarut juga. Contoh. Elo mina pakai mak gaya, gelang sampai di siku. Padahal 2 saja asli, 48 imitasi. Tapi taruhlah jumlahnya secara keseluruhan 85 gram. Nah, ini emas apa dulu?
emas perhiasan tidak ada niat untuk jual, tidak ada niat untuk jual, sekedar dipakai, tidak ada zakatnya. Degaga seke. Terus emas bagaimana yang dikenakan zakat? Adalah emas yang tempat menyimpan duit. Ada duit beli emas, ada duit beli emas. Ibu, kenapa sih selalu beli emas? Ustaz, siapa tahu anak saya mau kuliah, kan tinggal jual pakai biaya kuliah. Berarti ini emas tempat menyimpan duitnya, dikenakan zakat. Ibu, kenapa selalu beli emas? Sengaja Ustaz, persiapan, siapa tahu anak saya mau nikah, kan tinggal dijual pakai biaya. Atau siapa tahu bapaknya anak saya mau nikah lagi, kan tinggal dijualkan, baru dibelikan racun taliwaliwatoye. Taliwaliwatoye. Ya, intinya kalau emas itu tempat menyimpan duit, dikenakan zakat. Tapi kalau emas itu sekedar perhiasan, tidak dikenakan zakat. Gampang perhitungannya. Nah sekarang sudah 1 tahun, berarti haul namanya. Kemudian nisab 85 gram. Nah, nadapi ini waktu nadi pasu. Kalau dikeluarkan emas ini yang dipotong, pasti rusak gelang. Nah, jadi solusinya adalah tanya pembeli emas di Sombawopu. Emasku 85 gram. Kalau kau beli berapa rupiah? Dia bilang 40 juta. Maka kita sudah tahu 40 juta dikeluarkan 2,5%, berarti 1 juta. Gampang perhitungannya Pak. Jadi kalau uangnya Bapak 40 juta, di juta sekena 1 juta belum apa-apa, itu tidak ada pengaruhnya karena sedikit. Tapi kalau 1 miliar 25 juta zakatnya. Mulai pucat dengar. 2 miliar 50 juta, tensi tekanan darah naik. 4 miliar berapa zakatnya Pak? 100 juta diimpus di rumah sakit. Nah Pak gili, padahal itu bukan milik kita, bukan. Kemudian kemarin saya ceramah di Papua, ada yang nanya, bagaimana kalau di toko Ustaz? Saya bilang 2 lagi pendapat ulama. Satu berkata itu dikenakan zakat tijarah, zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan ditaksir 1 kali 1 tahun, bukan keuntungan Pak, termasuk stok barang. Ditaksir 1 kali 1 tahun, taksiran. Namanya taksir, mungkin tidak benar, tapi mendekati kebenaran. Berapa jumlahnya isi toko di situ? Mega-ega na pasuro. Kalau memang barang itu sudah miliknya, tapi kalau di toko itu bukan milik saya, barangnya pakai Hasan Basri, dia titip di toko saya. Jadi kulkas, televisi, radio, semua. Tapi bukan milik saya, miliknya beliau. Saya hanya menjualkan. Maka saya hanya keluarkan keuntungannya 2,5%. Tapi kalau memang barang itu milik saya, 5% dari seluruh stok barang. Ini pendapat paling hati-hati. Tuh, paling hati-hati itu. Mega-ega na pas suruh ke 5% Pak, mega-ega. Banyak itu. Banyak. Tapi ini kan sekali setahun. Petani saja di kampung Pak, kadang 10% dan kadang 5%. Itu sawah. Kalau sawah tak ada hujan 10%. Kalau sawah irigasi 5%. Engkau tanah Kak Ustaz, kalau kan saya terangkan, kalau kambing kan setiap 40 ekor keluar 1, 40 keluar 1, 40 keluar 1. Dia bilang bagaimana kalau 39 belum kena CDP 1 lagi. Dia bilang engkau melok mamana ini, memanai baja, nah wajib nih sudah cukup 40. Tapi sebelum lahir, sebelum mamana, sebelum lahir, nah baluk memang ini telu. Dia jual 3. Jadi memanai baja lahir besok tetap jumlahnya 39, tidak kena zakat.
Kenapa tidak kena zakat? Karena jumlahnya 39, tidak cukup 40. Tapi kira-kira dipalu-palui di akhir abad saya karena dia main politik beragama, nah politik agama. Jadi tidak usah main politik pas subawan disekena. Nah sekarang ayam kumanu Ustaz agatosi sekena manu degaga ribuan ekor Ustaz, biar ratusan ribu ekor tidak ada zakat ayam, tidak ada. Tapi kalau sudah dijual, zakat tijarah senang, zakat perdagangan. Beda kalau kambing, memang zakat kambing. Tapi kalau ayam tidak ada zakat ayam. Asal dulu moman remaneng. Iya, dia bilang tidak mungkin dimakan, mesti dijual. Berarti zakat perdagangan. Jadi hitungannya gampang Pak. Karena gampang perhitungannya, lakukan bagi-bagi. Zakat fitrah mutlak Ramadan, zakat harta biar di luar Ramadan. Terakhir saya sampaikan, terakhir, mari merenung sejenak, melihat keadaan alam yang selalu disedekahkan. Contohnya belimbing, bayinang, caneneng yang tumbuh di depan rumah itu berbuah terus Pak. Kenapa berbuah terus? Karena selalu diambil buahnya oleh tetangga. Bituannya selalu disedekahkan, maka berbuah terus. Tapi belimbing, bayinang, caneneng yang tumbuh di tengah hutan belantara hanya sekali berbuah 1 tahun. Kenapa? Karena tidak pernah diambil oleh orang. Contoh lain, kambing setiap hari disembelih, dimakan oleh orang-orang yang berpuasa, bertambah terus jumlahnya kambing. Tapi kucing tidak pernah disembelih, tidak pernah dimakan, tidak pernah bertambah, begitu-begitu terus. Olehnya itu, afalatu basirun dega muitero, tidakkah kalian lihat itu? Olehnya itu, jangan pelit, selalulah memberi, karena sesungguhnya memberi menyuburkan harta. Tapi susah memberi, namu alena nasekke kita. Ada orang Pak, saya bilang, Haji, kegio to taji, mai deta pakai. Kenapa tidak dipakai mobilnya Ji? Dia bilang, Ustaz, karena hujan. Jadi gara-gara hujan, mobilnya tetap di garasi diselimuti. Baru yang punya mobil, mak bosi-bosi masuk. Inilah namanya orang disiksa oleh hartanya. Lebih bagus dirinya kehujanan daripada mobilnya. Tahu disesa di waramparang ya. Ini orang pelit. Itu harta sudah siksa cari, begitu ditemukan perbudak harta itu. Jangan masih kita diperbudak, karena di saat kita meninggal apa yang dibawa? Tidak ada apa-apa, tangan kosong. Olehnya itu begitu ketemu, manfaatkan, tentu sesuai dengan ajaran agama. Ya, ciri-cirinya rezeki yang barakah, karena tidak semua rezeki yang halal itu adalah barakah. Ciri-cirinya rezeki yang barakah, kapan rezeki itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, berkah itu. Tapi kalau rezeki membuat jauh dari Allah, bukan berkah itu. Praktis saja ciri-cirinya. Sekian dan demikian, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.